warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 dari tugas yaitu keamanan komputer akan mempresentasikan tentang keamanan sistem operasi. Di sini kelompok kami yang bergunakan saya sendiri sebagai moderator dan pemateri satu yang bernama Wawawi Wahab, dan rekan saya yaitu Ibnu Fadli sebagai pemateri kedua, dan rekan saya yang ketiga yaitu adalah Agus Abdurrahman sebagai pemateri yang ketiga. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang latar belakang sistem operasi. Pada dasarnya, seorang pengguna komputer sangat membutuhkan rasa kenyamanan ketika sedang mengoperasikannya. Berbicara mengenai keamanan sistem, ada dua hal yang sering diperdebatkan, yaitu mengenai istilah keamanan dan proteksi. Proteksi biasanya menyangkut faktor-faktor internal dan sistem yang ada di dalam komputer tersebut, dan yang kedua yaitu biasanya keamanan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal atau lingkungan di luar sistem dan faktor proteksi terhadap sumber daya sistem. Sistem operasi hanya satu porsi kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem, tetapi karena peran sistem operasi mengendalikan pengaksesan ke sumber daya, di mana perangkat lunak meminta pengaksesan, maka sistem operasi menempati posisi yang sangat penting dalam pengamanan sistem. Tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu, yang pertama, kita dapat mengetahui apa itu sistem operasi. Yang kedua yaitu, kita mengetahui bagaimana keamanan pada sistem operasi tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui berbagai macam gangguan terhadap sistem operasi. Dan yang terakhir yaitu, untuk mengetahui cara penanggulangan gangguan keamanan terhadap sistem operasi tersebut. Kemudian manfaat dari materi ini kita akan mendapatkan yaitu untuk memperluas wawasan dan pengetahuan sebagai mahasiswa mengenai keamanan pada sistem operasi tersebut. Oke. Yang pertama sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan komponen pengolah piranti perangkat lunak dasar atau essential component tersistem sebagai pengolah sumber daya perangkat keras atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi mempunyai dua tugas utama. Tugas yang pertama yaitu sebagai pengelola seluruh sumber daya sistem komputer sebagai resource manager, dan yang kedua yaitu mengolah seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer tersebut. Sistem operasi sebagai penyedia layanan atau sebagai extend, sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan yang disebut dengan sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna atau pemanfaatan sumber daya sistem komputer tersebut. Oke, selanjutnya, sistem keamanan pada sistem operasi. Keamanan pada sistem operasi merupakan bagian masalah sistem komputer secara total, tapi menjadi bagian yang meningkat kepentingannya. Pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat berjalan melenggang di ruang sistem komputer tersebut. Pengamanan secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer harus dilakukan juga. Kemudian, keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya yang tidak digunakan atau dimodifikasi orang tak diotorisasi, atau pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sendiri, sistem terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu keamanan eksternal, yang kedua yaitu keamanan interface pemakai, dan yang ketiga yaitu keamanan internal. Yang pertama yaitu adalah keamanan eksternal, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan berencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Itu adalah faktor alam. Dan yang kedua yaitu adalah keamanan interface pemakai, yang berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Dan yang terakhir yaitu adalah keamanan internal. Keamanan internal berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data tersebut. Kemudian selanjutnya materinya itu adalah fungsi dari security sistem operasi. Fungsi dari security sistem operasi itu pun sebagai pengaman sistem untuk operasi kita agar terhindar dari serangan virus yang akan merusak sistem kita sendiri, yang akan membahayakan keamanan data kita tentunya. Dengan adanya security, setidaknya kita punya benteng tersendiri untuk pengamanan sistem, dan tetap jangan lupa waspada terhadap ancaman serangan apapun, karena jika sedikit lengah, virus atau malware akan cepat menyebar. Untuk itu penting bagi kita selalu mengupdate security keamanan kita sendiri. Oke, kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agus Abdurrahman tentang gangguan keamanan pada sistem operasi. Berikut videonya. Oke, saya Agus Abdurrahman akan melanjutkan materi yang sebelumnya WH jelaskan, dan materinya itu adalah gangguan keamanan pada sistem operasi.
Berikut beberapa gangguan terhadap sistem operasi, yaitu ada virus, exploit, worm, spyware, adware, malware, trojan horse, rocket, spam, hoax, keylogin, phishing, DOS, man in the middle attack. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin tersebut, dan yang pertama ada virus. Virus adalah program komputer yang dapat menyalin dirinya sendiri dan memiliki kemampuan menular ke komputer lain. Virus bisa merupakan sebuah program independen atau program yang masuk ke file lain yang menjadi hostnya. Dan selanjutnya, exploit. Exploit merupakan sebuah program atau urutan perintah atau kumpulan data yang masuk ke komputer dengan memanfaatkan kelemahan, keamanan, atau juga bug dari suatu aplikasi atau sistem operasi dan berakibat perilaku aneh pada aplikasi. Umumnya bekerja melalui jaringan, baik server juga klien. Keistimewaan exploit, ia memiliki kemampuan meningkatkan akses atau suatu jaringan untuk memberi daya rusak yang lain lebih besar. Selanjutnya ada worm atau cacing, adalah program yang bisa menduplikasi diri atau jaringan. Beberapa dengan virus, worm tidak masuk ke dalam file lain. Sebuah jaringan yang terpasang worm umumnya mengalami penurunan kecepatan yang drastis. Uniknya worm pada awalnya didesain untuk melakukan auto packing dari suatu sistem operasi, misalnya Microsoft Windows atau security hole. Lubang keamanan dari suatu software diperbaiki. Lalu ada spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang terinstall secara diam-diam pada PC untuk mengambil alih sebagian kontrol komputer tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selanjutnya ada adware. Adware adalah skrip dibuat menggunakan interpreter yang masuk ke search browser kita untuk menampilkan iklan. Promosi adware biasanya ditempatkan baik secara sengaja atau tidak ke sebuah web hosting. Lalu ada malware. Malware adalah perangkat lunak yang menimbulkan penyimpangan fungsi dari sistem komputer atau aplikasi ada di dalamnya. Selanjutnya ada Trojan Horse. Trojan Horse berawal dari epik kuda Troya pada legenda Romawi. Trojan adalah malware yang masuk ke sistem untuk menjalankan fungsi yang diinginkan pembuatnya. Dan biasanya fungsi atau kegiatan yang dilakukannya merugikan. Untuk selanjutnya ada Rocket. Rocket adalah sebuah atau kombinasi dari beberapa program yang dirancang untuk mengambil alih sistem secara fundamental, atau pada Linux istilahnya akses root, sedang pada Microsoft Windows istilahnya akses administrator. Dan yang selanjutnya ada spam. Spam adalah bentuk penyalahgunaan pesan elektronik pada email atau forum. Dan ada newsgroup, blog, milis, dan lainnya. Lalu ada keylogging. Keylogging adalah sebuah metode untuk menangkap apa yang ditekan pengguna pada keyboard. Sebenarnya keylogging digunakan untuk belajar bagaimana user menggunakan komputer atau untuk menentukan sumber kesalahan yang bersifat human error. Dan ada yang selanjutnya, yaitu adalah phishing. Phishing adalah upaya penipuan baik melalui email atau messenger dengan memberikan sebuah link ke suatu situs palsu yang mirip seperti aslinya, misalnya sebuah bank atau situs transaksi online. Dan yang selanjutnya adalah denial of service atau DOS. DOS adalah serangan yang sangat sulit ditangkal sebab serangan ini menggunakan komponen legal yang bisa dipakai dalam jaringan komputer. Salah satunya protokol ICMP, Internal Control Messenger Protocol. Dan ada yang selanjutnya lagi nih, ada man in the middle attack. Serangan ini sering terjadi pada
pengguna internet yang tidak mengamankan jalur komunikasinya saat mengirim data penting. Sesuai namanya, man in the middle merupakan serangan dengan cara mendengarkan data yang lewat saat dua terminal sedang melakukan komunikasi. Celakanya lagi, kedua terminal tadi tidak menyadari adanya pihak ketiga di tengah jalur komunikasi mereka. Sekian materi yang sudah saya jelaskan tentang gangguan keamanan pada sistem operasi. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan dengan rekan saya, Ibnu Fadli. Halo, di sini saya Ibnu Fadli. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Agus Abdurrahman. Adapun materi yang ingin saya sampaikan yaitu penanganan gangguan terhadap sistem operasi. Berikut cara mengamankan sistem operasi dari gangguan keamanan. Yang salah satunya yaitu memasang antivirus, memberi software anti-spyware, mengaktifkan firewall, autentifikasi pemakaian, dan pembatasan. Dan saya akan menjelaskan dari poin-poin tersebut. Yang pertama ada memasang antivirus. Antivirus adalah benteng pertahanan pertama terhadap serangan virus dan trojan. Dengan menginstal antivirus, setidaknya akan sedini mungkin terdeteksi apabila ada sebuah program yang berniat jahat menyusup ke komputer kita. Dengan syarat harus rajin update antivirus tersebut. Adapun banyak sekali vendor yang menyediakan antivirus, mulai dari Avast, Avira, AVG, Smadaf, dan masih banyak yang lainnya. Memberikan software anti-spyware. Software anti-spyware sangat berguna untuk menanggulangi sebuah program yang menyusup ke dalam komputer. Dengan tujuan tersebut, untuk memata-matai data kita, seperti username, password, kemudian akan dikirim ke pemilik program. Pemilik program jahat yang digunakan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ada firewall. Firewall adalah sebuah software yang bertugas untuk mengatur lalu lintas keluar masuknya data sebuah komputer dengan LAN atau Local Area Network. Contohnya Windows Firewall. Selanjutnya ada autentifikasi pemakai. Kebanyakan proteksi didasarkan asumsi sistem pemakaian ketika login disebut autentifikasi pemakaian atau user authentication. Kebanyakan metode autentifikasi didasarkan pada 3 cara, yaitu sesuatu yang diketahui pemakaian, misalnya password. Sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya kartu identitas. Sesuatu yang mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari, dan lain-lain. Dan untuk poin selanjutnya ada pembatasan. Pembatasan dapat dilakukan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasikan. Misalnya pembatasan login, yaitu login hanya diperbolehkan terhadap pertama yaitu pada terminal tertentu, kedua hanya ada waktu dari hari tertentu, ketiga pembatasan dengan callback. Dan adapun contoh dari security sistem operasi. Contoh proteksi pada berkas perlindungan terhadap berkas dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Pada bagian ini kita akan membahas secara detail mekanisme yang diterapkan dalam melindungi sebuah berkas. Yang pertama ada tipe akses pada berkas. Cara untuk melindungi berkas dalam komputer kita adalah dengan melakukan pembatasan akses pada berkas tersebut. Pembatasan akses yang dimaksud adalah kita atau user sebagai pemilik dari sebuah berkas dapat menentukan operasi apa yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap berkas tersebut. Pembatasan berupa sebuah permission ataupun not permitted operation tergantung pada kebutuhan pengguna lain terhadap berkas tersebut. Di bawah ini adalah beberapa operasi berkas yang dapat diatur aksesnya. Yang pertama ada read, yaitu membaca dari berkas. Yang kedua ada write, yaitu menulis berkas. Yang ketiga ada action, meload berkas ke dalam memori untuk dieksekusi. Yang keempat ada open, menambahkan informasi ke dalam berkas di akhir berkas. Yang kelima ada delete, yaitu menghapus berkas. Yang keenam ada list, mendaftar properti dari sebuah berkas. Yang ketujuh ada rename, yaitu mengganti nama sebuah berkas. Yang ke-8 adalah copy, menduplikasi sebuah berkas. Dan yang ke-9 adalah edit, yaitu mengedit sebuah berkas. Dan contoh selanjutnya ada akses list dan group. Hal yang paling umum dari sistem proteksi adalah membuat akses tergantung pada identitas pengguna yang bersangkutan. Implementasi dari akses ini adalah dengan membuat daftar akses yang berisi keterangan setiap pengguna dan keterangan akses berkas dari pengguna yang bersangkutan.
Daftar akses ini akan diperiksa setiap kali pengguna tersebut memiliki akses yang diminta pada berkas tersebut. Maka diperbolehkan untuk mengakses berkas tersebut. Proses ini juga berlaku untuk hal yang sebaliknya. Akses pengguna terhadap berkas akan ditolak dan sistem operasi akan mengeluarkan peringatan protection violation. Sekian materi yang telah kami sampaikan tentang keamanan sistem operasi. Dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada rekan saya Wawa Wiwaha sebagai moderator dalam kelompok ini. Baik, terima kasih untuk rekan saya yaitu Ibnu dan Agus sebagai pemateri 2 dan pemateri 3. Di sini saya sebagai moderator akan menyimpulkan tentang keseluruhan materi yang telah kita bahas tadi tentang keamanan sistem operasi. Pada dasarnya, sistem operasi adalah perangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk perangkat lunak. Pengamanan perangkat lunak cenderung memfokuskan pada pengamanan sistem operasi karena perangkat lunak aplikasi juga memberi resiko keamanan. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah keamanan sistem komputer secara total. Oleh sebab itu, pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat melenggang di ruang sistem tersebut. Oleh sebab itu, pengamanan secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer tersebut harus dilakukan juga sehingga keamanan sistem operasi kita dapat terjaga. Ada beberapa bentuk serangan terhadap sistem operasi antara lain yaitu virus, spyware, worm, rootkit, spam, phishing, denial of service atau DOS, dan man in the middle attack dan lain-lain. Itulah beberapa serangan virus yang sering menyerang pada sistem operasi kita. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk keamanan sistem operasi kita sehingga keamanan kita terjaga dengan baik dan data-data kita tersimpan dengan aman. Demikianlah presentasi yang dapat kami jelaskan tentang keamanan sistem operasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.